Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Sahabatku, ada informasi terbaru mengenai masalah bahaya laten Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, kita ketahui bahwa Hizbut Tahrir Indonesia itu berdiri atau masuk di NKRI ini sekitar reformasi. Reformasi di mana era ini dianggap sebagai era perubahan yang signifikan dari runtuhnya Orde Baru menuju masa reformasi di mana semua ideologi serta pemahaman masuk sebebas-bebasnya ke negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia ini berdirinya di Timur Tengah, tetapi pusatnya di Barat. Ya, tidak perlu nyebut namanya, nama negaranya. Yang pasti, kalau misalnya Hizbut Tahrir diasosiasikan sebagai gerakan kemerdekaan Islam atau kebangkitan khilafah Islami, harusnya pusatnya ya di Mekah, di Madinah harusnya ya, tapi kok ada di Barat. Ini kan kemudian memunculkan kecurigaan kita semua. Maka dari itu penting kita berhati-hati dengan ideologi ini. Apakah dengan mengikuti HTI lantas masuk neraka? Ya tidak juga, karena HTI itu bagian daripada gerakan ideologi yang bercita-cita untuk menciptakan kekhilafan Islam setelah runtuhnya Turki Utsmani. Artinya berbicara soal HTI, Hizbut Tahrir. Jadi Hizbut Tahrir ini sahabat-sahabat santri, kata Hizbun itu kan partai ya, bukan gerakan fikih, bukan gerakan jihad, bukan. Hizbut Tahrir, partai kemerdekaan. Kalau di Palestina misalnya, atau di daerah-daerah Timur Tengah, ya banyak sekali gerakan-gerakan ini justru ditolak oleh masyarakat setempat. Kenapa? Karena gerakan ini dianggap tidak relevan dengan situasi dan kondisi hari ini. Kalau dulu sistem kekhalifahan oke, tetapi hari ini sistem peradaban dunia berubah menjadi nation state. Ya, tidak perlu berteriak-teriak syariat Islam, tetapi undang-undang semuanya yang ada di Indonesia atau di negara-negara Timur Tengah banyak sekali dimasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, hari ini masyarakat dunia sedang bersepakat bahwa sistem yang dipakai adalah sistem negara atau nation state. Ya. Ini ada himbauan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Himbauannya adalah himbauan atas gerakan Khalifah HTI. Nomor surat himbauan ini 02222 PC 03 garis A.1 garis SE garing C1 titik A titik B garing 0202 garing 2025. Surat ini baru keluar ya. Ini himbauan khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang tentang bahaya laten gerakan khilafah HTI. Mengapa dibilang gerakan laten? Karena cita-cita HTI ini ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara khilafah. Bukan khalifah ya. Kalau dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan khilafah. Beda ya. Kepada yang terhormat pengurus MWCNU se-Kabupaten Tangerang, pengurus Ranting NU se-Kabupaten Tangerang, pengurus DKM Masjid se-Kabupaten Tangerang, pengurus Majelis Taklim se-Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum. Teriring doa serta salam semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan bertolongan kepada kita. Amin. Sehubungan dengan maraknya pembagian buletin Jumat Kafah ya, buletin Al-Wa'i dan buku-buku bacaan Hizbut Tahrir Indonesia tentang penegakan khilafah
versi HTI yang berusaha mencuci otak masyarakat dengan mengatasnamakan ajaran agama dan berusaha menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem khalifah versi HTI, maka kami PCNU Kabupaten Tangerang menghimbau sebagai berikut. 1. Kepada pengurus MWC dan ranting untuk mensosialisasikan bahaya laten dari ideologi khilafah yang menyatakan demokrasi adalah sistem kufur atau negara Indonesia adalah negara kafir, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati dan hasil ijtihad founding father bangsa yang wajib hukumnya bagi setiap warga bangsa mentaati kesepakatan tersebut. Jadi ulama kita, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wasliyah, ulama Nahdlatul Wathon, kemudian ulama-ulama ormas-ormas Islam di Indonesia dan juga para pejuang bangsa Indonesia telah bersepakat dengan mendirikan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Ya, makanya HTI ini sering mencatut nama Islam sebagai gerakan mereka. Nah, dikira bahwa ulama-ulama kita dulu bodoh oleh mereka ini. Dikira ulama-ulama dulu tidak paham Islam. Bahwa Indonesia ini didirikan sudah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, walaupun namanya bukan negara Islam, tapi Darussalam, negeri yang berdamai, negeri yang bersepakat. HTI ini ya sering membawa-bawa ajaran agama Islam, padahal mereka memiliki konsep sendiri yang seolah-olah dia paling Islami. Enggak juga. Kalau mereka betul-betul paling Islami, harusnya mereka diterima dengan baik di Timur Tengah. Logika pikir ya harus begitu. Mengatasnamakan gerakan Islam, tapi di Timur Tengah sendiri mereka tidak diterima oleh masyarakat. Gimana itu? Masa kita bangsa Indonesia menerima? Di Timur Tengah saja, di mana HTI itu berdiri, mereka ditolak. Agak laku justru di Barat, di negara-negara sekuler itu agak laku. Karena mereka, masyarakatnya ya tidak seperti masyarakat Islam umumnya di Timur Tengah. Ya. 2. Kepada pengurus DKM Majelis Taklim dan pengajian lainnya disarankan menolak setiap selebaran dan ajakan oleh oknum ex-HTI yang sudah dibubarkan keberadaannya di Indonesia karena dapat merusak rasa cinta kepada bumi pertiwi. Ini himbauan yang kedua ya. Karena memang mereka ini sangat agresif, terutama di kota-kota. Kalau di desa-desa mereka dengan sendirinya akan tertolak. Tapi di kota-kota ini kan banyak orang tidak paham agama, pingin taubat, ya, pingin hijrah katanya, tiba-tiba punya semangat belajar agama yang tinggi, akhirnya ya tidak mampu memfilter mana yang seharusnya diambil, mana yang seharusnya dibuang. Maka jangan heran kalau himbauan ini muncul dari PCNU Tangerang. Karena memang eksistensi Hizbut Tahrir, maaf ya. Hizbut Tahrir ini berada di kota-kota. Ya. Ada beberapa kota di Indonesia yang sangat masif gerakan mereka. 3. Kepada orang tua wali santri maksudnya ya, atau wali siswa, dimohon untuk memitigasi putra dan putrinya untuk tidak mengikuti gerakan-gerakan yang mengusung ideologi khilafah. Sebab itu disarankan putra dan putri didik di pesantren keluarga besar Nahdlatul Ulama yang jelas sanad dan tradisi keilmuannya. Demikian surat himbauan dibuat atas perhatian dan kerjasamanya. Diucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Entis Sutina Rais Syuriah,
DRS Kiai Haji Muhammad Ardani MA, Katib Syuriah, Kiai Haji Hafiz Gunawan SPD Ketua Tanfidia, Dr. Haji Muhammad Kustulani MA Mhum, Sekretaris Tanfidia. Lengkap ditandatangani 4 ya. Kemudian tembusan pemerintah daerah, Kabupaten Tangerang, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia. Oke, jelas ya. Masyarakat semuanya, khususnya warga Kabupaten Tangerang, untuk berhati-hati. Surat ini nggak mungkin keluar kalau belum ada fakta-fakta di lapangan bahwa kelompok ini menyebarkan ideologi atau faham mereka melalui masjid-masjid. Mereka pintar berkamuflase, mereka memprovokasi masyarakat melalui masjid-masjid, melalui buletin-buletin yang mereka buat. Ya. Maka dari itu, sekali lagi, saya berharap masyarakat Indonesia waspada dengan ideologi apapun yang bisa mengancam kedaulatan negara kesatuan Indonesia. Apakah ideologi yang mengancam kedaulatan Indonesia hanya berbau-bau Islam? Enggak juga. Ada yang ya seperti HTI ini kan bau-bau Islam, membawa-bawa nama Islam. Ada juga gerakan liberalisasi misalnya. Mulai dari sudut kanan sampai sudut kiri itu berbahaya ya. Pemikiran terlalu kanan, pemikiran terlalu kiri juga berbahaya untuk kedaulatan kita. Kita harus berada di tengah-tengah. Sebagai orang Islam sudah tegas. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada." Allah memerintahkan kepada kita selalu adil. Selalu berada di tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maka sekali lagi saya menghimbau, mari kita jaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Kita jaga masyarakat kita jangan terprovokasi oleh gerakan-gerakan yang berbahaya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.